Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 1. Perkenalkan, saya Siti Irwasale, SPDI, Guru Sejarah Kebudayaan Islam di MAN 1 Sopeng, Sulawesi Selatan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 1 Februari 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring berbasis Project Based Learning di MAN 1 Sopeng. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 10 semester 2 dengan materi pokok Khulafaur Rasyidin. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita cek kebersihan dulu. Silakan ditengok kiri kanannya. Mungkin ada sampah, silakan dibuang ke tempatnya. Oke, sudah bersih semuanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman alim. Baiklah, Ibu absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Aku sakit. Siapa? Siapa? Oh, oke. Sakit apa? Sakit perut. Oke, kita doakan ya, semoga temannya cepat sembuh dan bisa kembali berkumpul bersama kita ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan kembali materi yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin yang dua ya, yang pertama dan kedua yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, ayo coba diingat-ingat siapa yang bisa menjawab bagaimana proses pemilihannya Abu Bakar. Oke, Kamila silahkan. Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai khalifah di muka bumi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Proses pemilihannya melibatkan sahabat-sahabat Rasulullah yang berkumpul di sebuah majelis istimewa di Saqifah Bani Sa'idah. Di sana, para sahabat memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah karena kebijaksanaannya, keimanannya, dan dedikasinya terhadap Islam. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, selanjutnya, siapa yang bisa jawab bagaimana kebijakannya Abu Bakar selama menjadi khalifah? Oke, Agil, silakan. Kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, memerangi kaum murtad. Yang kedua, memberantas nabi palsu. Yang ketiga, kodifikasi Al-Quran. Dan yang keempat, perluasan dakwah Islam. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Jadi kebijakan Abu Bakar itu ada 4 ya, termasuk kodifikasi Al-Quran, memberantas nabi palsu, dan memerangi kaum murtad. Nah, selanjutnya tentang Umar bin Khattab. Bagaimana proses terpilihnya? Siapa yang bisa jawab? Silakan, Anto. Proses terpilihnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melalui wasiat yang diberikan oleh Khalifah Abu Bakar sebelum meninggal. Abu Bakar memanggil sejumlah sahabat untuk menentukan khalifah yang akan memimpin umat Islam selanjutnya. Pada awal pemilihan, ada yang keberatan, salah satunya adalah Talha. Namun dengan pertimbangan akhirnya mereka menyetujui. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, pertanyaan terakhir. Bagaimana kebijakannya Umar bin Khattab selama menjadi khalifah? Siapa yang bisa jawab? Oke, Rina. Kebijakan Umar bin Khattab.
Yang pertama dalam bidang ekonomi terbagi menjadi 5. Yang pertama membentuk jabatan pos, yang kedua mendirikan Baitulmal, yang ketiga mendirikan beberapa dewan, yang keempat memperbaiki Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, yang kelima memperbaiki jalan-jalan umum. Sedangkan dalam bidang pemerintahan terbagi menjadi 4. Yang pertama mengembangkan wilayah dakwah Islam, yang kedua membagi wilayah Islam menjadi beberapa provinsi, yang ketiga membentuk lembaga negara, yang keempat membentuk dewan hakim. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Terus sekali ya. Jadi itu tadi proses terpilihnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, kalian semua sudah paham tentang materi kita minggu lalu ya. Jadi untuk hari ini selanjutnya kita masih membahas tentang Khulafaur Rasyidin yang ketiga dan yang keempat, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama melalui mengeksplorasi siswa mampu menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin ya. Dalam hal ini yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib serta kebijakan dan strategi dakwahnya. Terus yang kedua, melalui presentasi siswa mampu menyajikan hasil diskusi dalam bentuk prestasi dengan penuh tanggung jawab dan kreatif. Jadi sebelum kita mulai, silahkan kalian menyimak video berikut ini ya. Khalifah Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga Khulafaur Rasyidin. Utsman terpilih secara demokratis dalam proses pemilihan menggantikan Khalifah Umar bin Khattab yang terdahulu. Di bawah kepemimpinan Utsman, wilayah Islam kian meluas, bahkan umat Islam punya armada angkatan laut terkuat hingga mengalahkan pasukan Bizantium Romawi Timur. Tidak hanya itu, kegiatan kodifikasi Al-Quran yang menjadi cita-cita kaum muslimin akhirnya tuntas di era Utsman bin Affan. Namun, mengapa di akhir pemerintahannya dilanda konflik hingga Khalifah Utsman pun harus terbunuh? Mengapa? Kita akan membahas semuanya di sini. Namun sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana kepemimpinan Utsman bin Affan, sebaiknya kita kaji dulu sosok Utsman bin Affan itu siapa. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abul As. Nah, kalian sudah menyimak video di atas. Kira-kira kalian sudah memahami video di atas atau belum? Tidak ada yang mau bertanya? Atau ada mungkin yang masih mau ditanyakan tentang video? Oke, Ferry? Apa yang membedakan pengumpulan Al-Quran di masa Utsman dan Abu Bakar? Oke, apa yang membedakannya kodifikasi Al-Quran di masa Utsman dengan di masa Abu Bakar kemarin? Ada yang lain? Ada? Oke, Ara silahkan. Mengapa Muawiyah tidak setuju dengan pengangkatan Ali? Oke, mengapa Muawiyah tidak setuju dengan pengangkatan Ali? Jadi kedua pertanyaan itu nanti kita akan mendiskusikan bersama-sama ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan membagi kelompok ya. Kita bagi kelompok jadi 4 kelompok seperti minggu lalu. Tapi hari ini caranya berbeda ya. Nanti Ibu akan membagi melalui ice breaking. Jadi untuk pembagian kelompok hari ini kita akan melakukan ice breaking. Ibu nanti akan membagikan kertas ini. Masing-masing siswa silahkan membaca apa yang ada di dalam tulisan kertas ini ya. Dibaca dalam hati saja dulu. Di dalamnya ada judul lagu. Jadi pada saat nanti Ibu menghitung sampai 3, silakan dinyanyikan lagu yang ada di dalam kertas ini. Setelah itu silakan kalian berkumpul sesuai masing-masing lagunya ya. Mengerti? Dipahami? Oke, sudah lihat semua isi kertasnya? Oke, hitungan ketiga silakan menyanyikan lagunya sesuai judul yang kalian dapatkan ya. Oke, 1, 2, 3. Ya,
masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Oke, sudah berkumpul masing-masing kelompoknya? Sudah? Generasi emas, cerdas kita. Sudah berkumpul semua? Oke, jadi kita akan mendiskusikan tentang Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan didiskusikan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Mendapatkan proses terpilihnya Utsman bin Affan terbagi dari 6 anggota, yaitu Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Saya mendapatkan proses terbunuhnya Utsman bin Affan, yaitu para pemberontak akhirnya mengepung rumah Utsman bin Affan hingga 40 hari. Pada saat itu Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran. Para pemberontak berhasil masuk ke rumahnya dan membunuh Utsman bin Affan. Nah, bagaimana? Sudah didiskusikan semua? Sudah? Oke. Setelah kalian diskusi, silakan hasil diskusi kalian dibuat dalam bentuk presentasi ya. Sekarang kita sudah ada aplikasi Canva, biar lebih mudah kalian membuatnya. Nah, hasil diskusi itu silakan kalian bikin bentuk presentasinya di Canva. Sekarang ya. 10 menit waktunya dari sekarang. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar. Bagaimana presentasinya? Sudah semua? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, siapa yang mau maju mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompok 3, silahkan. Utsman bin Affan ya. Di depan sana. Nah, ya, menghadap ke temannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi Utsman bin Affan. Kepribadian Utsman bin Affan: yang pertama, bijaksana. Utsman bin Affan dikenal atas kebijaksanaannya dalam menyelesaikan konflik dan mengambil keputusan penting. Yang kedua, murah hati. Beliau terkenal akan kemurahan dan kedermawanan. Beliau terkenal dan dihormati karena kekayaannya dan sering memberikan bantuan kepada fakir miskin dan kaum duafa.
Yang ketiga, Zunnurain, yaitu pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Proses terpilihnya Utsman bin Affan yaitu dengan Majelis Syura. Terpilihnya Utsman bin Affan didasari oleh kesepakatan mayoritas masyarakat yang mempercayai kualitas kepemimpinannya, di mana bentuk Majelis Syura yang beranggotakan 6 orang. Kebijakan dan strategi Utsman bin Affan. Yang pertama, menyempurnakan kodifikasi Al-Quran dan menyatukan perbedaan dalam pelafalan bacaan Al-Quran. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, pembentukan Angkatan Laut. Dan yang terakhir, perluasan dakwah Islam. Akhir hayat Utsman bin Affan. Umur Utsman bin Affan pada saat wafat yaitu 34 dan memimpin selama 12 tahun. Ia wafat dibunuh. Terjadi fitnah besar-besaran dan menghasut pihak-pihak untuk mengatur mundurnya Utsman bin Affan. Para pemberontak mengepung rumahnya hingga 40 hari pada saat membaca. Demikian presentasi dari kami. Kami membuka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Oke, kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya? Dari kelompok? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya, apa yang membedakan pengumpulan Al-Quran di masa Utsman dan Abu Bakar? Oke, kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 1, apa yang membedakan pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar dengan di masa Utsman bin Affan? Menjawab, Bu, pada masa Abu Bakar, pengumpulan Al-Quran masih dari kayu dan juga logam-logam. Sedangkan pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran sudah disempurnakan hingga bacaan-bacaannya pada masa kepemimpinannya. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana tindakan Utsman bin Affan dalam mengelola proses modifikasi mushaf Al-Quran memengaruhi perkembangan ilmu qiraat dan tradisi lisan Al-Quran pada masa pemerintahannya? Oke, mungkin kelompok 3 ada yang bisa bantu temannya untuk menjawab? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membantu anggota kelompok saya untuk menjawab pertanyaan dari Andi Wildan. Adapun tindakan Utsman bin Affan ialah dengan menyatukan mushaf Al-Quran, membentuk dasar penting bagi ilmu qiraat dan tradisi lisan Al-Quran. Penyatuan tulisan memperkuat stabilitas teks, sementara perhatian terhadap tradisi lisan memastikan keberlanjutan variasi bacaan. Langkah ini merangsang minat dalam ilmu qiraat, dengan ulama merinci aturan-aturan yang membentuk pengembangan ilmu tersebut. Kesatuan tulisan dan tradisi lisan menjadi dasar warisan keilmuan Islam. Oke, kita beri tepuk aplaus ya untuk kelompok 3. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 4, silahkan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib adalah pribadi yang rela berkorban demi memperjuangkan kebenaran. Selain itu, ia dikenal sangat mencintai Allah dan Rasul. Ali bahkan rela ketika Rasulullah memintanya menggantikannya untuk tidur di ranjangnya. Keteladanan dan sifat-sifat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, pemberani, rela berkorban, dapat dipercaya, memiliki pengetahuan yang tinggi, dan sederhana. Proses terpilihnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat sekaligus yang terakhir dari 4 khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad SAW.
yang sering disebut Khulafaur Rasyidin. Ali adalah sepupu dari Nabi Muhammad sekaligus menantu beliau karena menikahi Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad. Pengangkatan Ali sebagai khalifah berbeda dengan pengangkatan khalifah sebelumnya. Abu Bakar diangkat dengan peristiwa pembantaian di Saqifah Bani Sa'idah, Umar bin Khattab diangkat dengan wasiat Abu Bakar, dan Utsman bin Affan diangkat dengan hasil syura seperti yang diperintahkan oleh Umar. Setelah Utsman bin Affan khalifah ketiga terbunuh oleh para pemberontak, situasi politik sangat rawan. Kendali keamanan kota Madinah untuk sementara dipegang oleh Ibnu Hab sampai terpilihnya khalifah baru. Segera setelah wafatnya Utsman, kaum muslimin meminta kesediaan Ali untuk dibayar menjadi khalifah. Pada awalnya, Ali menolak pembantaian itu, namun kaum muslimin terus mendesaknya karena menganggap tidak ada lagi yang lebih tepat menjadi khalifah selain beliau. Setelah Ali akhirnya menerima, segenap kaum muslimin beramai-ramai membayar Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Kebijakan dan strategi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, penggantian pejabat lama dengan yang baru. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Yang kedua, menarikan kembali tanah hadiah. Ali juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara. Yang ketiga, menghadapi para pemberontak. Setelah kebijakan tersebut diterapkan, Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan Talha, Zubair, dan Aisyah. Akhir hayat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satu kelompok kaum Khawarij, yaitu Ibnu Muljam. Itulah presentasi materi tentang Ali bin Abi Thalib yang saya bawakan tadi. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Apa yang ingin bertanya? Oke, mungkin kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ibu. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana Ali bin Abi Thalib mendorong inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan selama masa pemerintahannya? Oke, silahkan bagi kelompok 4 dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah Ali bin Abi Thalib mendorong inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dengan mendukung para cendekiawan dan membangun pusat-pusat pembelajaran. Kebijakannya menciptakan lingkungan yang merangsang pertumbuhan pengetahuan dan kontribusi kuat, memperkaya warisan dunia pada masa pemerintahan. Oke, bagaimana? Kelompok lain masih ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Oke, silakan kelompok 4 ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Selanjutnya untuk kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusinya. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo
pegang tangan dan berlari. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kawan demi negeri ini. Kita kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Demikianlah presentasi keempat kelompok tadi. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan hasil belajar kita hari ini? Oke, silahkan. Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin memberikan pelajaran berharga bagi umat Islam, di antaranya yaitu pengambilan keputusan dengan musyawarah adalah kunci untuk mencapai keputusan yang dapat dukungan. Oke, ada yang mau menambahkan? Ibu, Silahkan. Khulafaur Rasyidin diuji dengan berbagai cobaan dan tantangan seperti perang dan perselisihan. Tetapi mereka tetap menunjukkan ketangguhan, ketabahan, dan keberanian dalam menghadapi setiap situasi yang sulit. Masih ada yang mau menambahkan? Ibu, kepemimpinan Khulafaur Rasyidin memberikan inspirasi dan pedoman bagi pemimpin masa kini dalam menjalankan tugas dalam kepemimpinannya dengan keadilan, ketabahan, dan kesadaran akan tanggung jawabnya. Oke, beri aplaus semua ya untuk kesimpulan hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengetes kemampuan kalian sejauh mana yang kalian terima materi hari ini ya. Ibu akan mengirim link pertanyaan di grup. Silakan dikerjakan sesuai apa yang kalian dapatkan di pelajaran hari ini. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar. Sudah diisi semua? Oke. Nanti jawaban kalian kita akan mereview kembali minggu depan ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Minggu depan kita akan membahas materi lanjutan dari Khulafaur Rasyidin, yaitu tentang Daulah Umayyah di Andalusia. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.